Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kawan-kawan, sesuai dengan janji saya kemarin, channel ini bakal membahas sebuah kasus lokal, tetapi kasusnya sekarang ada dua kan kawan. Yang pertama ini pembahasan tentang terjadinya perampokan di daerah TST sana. Jadi pembuatan video sebenarnya kemarin karena sibuk banget, jadi videonya tertunda diupload. Ya, jadi saya rangkum menjadi video satu hari ini. Nah, yang kedua adalah pembahasan tentang sebuah berita lokal adanya salah satu apartemen di daerah Dumun sana yang terbakar. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai habis. Semoga dengan kejadian ini menambah informasi kepada kawan-kawan semuanya. Udah, nggak usah basa-basi, nggak usah lama-lamain dalam pembahasan berita kemarin. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas berita yang pertama, tanggal 14 bulan 12 tahun 2023 jam 3 sorean, tepatnya adalah di apartemen Aqua Marine Garden Blok 2 Sing Yan nomor 8 Street Dumun sana telah terjadi kebakaran. Jadi di villa tersebut ini ada lantai mungkin sekitar 15 kalau nggak 16-an ya. Nah, yang kebakaran itu sekitaran lantai 14. Kemudian kalau kebakaran secara otomatis itu apinya naik kan. Ketika api naik berarti ini juga dampaknya ke lantai atasnya, tepatnya 15 tadi. Jadi yang paling parah selain 14 adalah lantai 15 tadi kan kawan. Nah, di antara dua lantai ini ada PRT asing. Tidak disebutkan PRT tersebut ini berasal dari mana. Entah itu berasal dari Indonesia atau PL, sekali lagi tidak disebutkan. Ini yang paling parah lukanya kan kawan, karena PRT ini kena luka bakar di bagian wajah, kemudian lengan, tangan, dan punggung. Dari kejadian ini langsung PRT tersebut ini dirujuk ke rumah sakit bagian Dumun sana atau wilayah Dumun. Sedangkan ada juga kucing peliharaan ini juga parah. Dan kemudian kucing tersebut ini dibawa ke bagian rumah sakit hewan ya. Nah, dari kejadian tersebut ada warga ini ngeliat dan langsung melaporkan kepada petugas kebakaran. Saat itu pula petugas kebakaran ketika mendapat telepon dari masyarakat daerah depan apartemen Aqua Marine sana, ini langsung datang ke lokasi. Ada beberapa buah mobil pemadam kebakaran ini langsung ke sana, kemudian menyemprotkan air. Jadi selang beberapa menit, pokoknya dalam waktu cepat, akhirnya api itu bisa dipadamkan. Nah, dari dampak tersebut ini ada total dari 24 orang yang menempati apartemen tersebut ini dievakuasi. Ada 9 orang laki-laki yang sudah dievakuasi, ada 15 perempuan juga sedang dievakuasi. Sekali lagi infonya ini moga ada tambahan. Siapa yang terkena luka bakar, apakah Mbak Indonesia atau Mbak PL? Sekali lagi silahkan kawan-kawan kalau dapat informasi komen. Mbak E coba lihat video ini. Nah, 4 penjahat itu masuk, langsung 2 orang ngeprok kaca yang berisi jam tangan.
Informasi terakhir yang saya baca, ada 2 penjahat yang sudah ditangkap. Jadi ada diantaranya umur 20 sampai 25-an. Dan polisi bilang total adanya adalah 6 orang. Salah satu di antara mereka yang menunggu di mobil. Jadi sebagai sopir ya. Famous Watch Family tanggal 12 bulan 12 tahun 2023 jam 3 sore TST. Ini di TST, tepatnya adalah nomor 47 Granville Road. Pemilik dari merek toko ini adalah pria yang berusia 30 tahun. Dan pria ini dulu punya toko tapi bukan di daerah TST kan kawan. Kemudian mungkin karena mendapatkan tempat yang murah, dan tidak hanya tempat murah namun letaknya ini strategis. Karena kita tahu bahwa TST ini terkenal banget dengan turis, dan kemudian banyaknya gedung-gedung hotel yang terkenal. Jadi itu kenapa ketika dia mendapatkan tempat TST dia setujui. Padahal ada kejadian 3 tahun yang lalu di tempat sama juga terjadinya perampokan besar-besaran. Dan sekali lagi pelakunya adalah warga Asia Selatan. Dan memang salah satu perampok tersebut itu usianya masih muda. Entah karena tergiur harga murah atau mungkin karena letaknya ini strategis untuk jualan jam tangan, maka pria umur 30 tahun itu memilih tempat TST di tempat yang sama 3 tahun yang lalu pernah terjadi perampokan. Apes memang tidak di dalam kalender kan kawan. Nah saat itulah tanggal 12 bulan 12 pria ini pemilik toko kerampokan jam tangannya. Walau kita tahu bahwa pria ini tidak hanya pemilik jam tangan saja atau jualan jam tangan, namun juga jualan emas-emasan. Namun dia yang paling banyak kerampokan itu adalah jam tangan. Bahkan jam tangan seluruh toko ini telah ludes di bawah oleh perampok itu. Awalnya, simak ini. Oke, awalnya sekitaran jam 3 lebih 5 menit itu ada seorang pria memakai baju putih tapi orang sipit kan kawan, memasuki toko jam tangan. Nah di saat dia memasuki toko jam tangan, sekitaran 10 detik ini masuklah 4 orang Asia Selatan. Mungkin Bapak bertanya, 4 orang Asia Selatan itu daerah mana aja sih, negara mana aja sih? Silakan kawan-kawan cek nih ini Google, Asia Selatan itu negara mana aja, siapa tahu kalian ada informasi. Jadi ini adalah informasi kemarin, mungkin ada perubahan, nanti kita bakal bahas di sebuah kolom. Jadi silakan simak terus, bahkan tonton terus nggih video ini. Oke, setelah 10 detik si pria sipit itu yang pakai baju putih memasuki sebuah toko jam tangan. Di saat itulah langsung ada 4 orang yang 3 berpakaian warna hitam, kemudian 1 lagi berwarna biru itu memasuki toko. Nah 4 orang itu langsung, 1 yang membawa palu besar ini langsung memecahkan perhiasan jam tangan, piar. Nah 2 orang ini langsung mendatangi staf dari toko dan juga karyawan, kemudian mengambil sebuah PISAU yang panjang banget. Ini untuk menakut-nakuti karyawan. Jadi 2 fungsinya untuk menakut-nakuti, 2 lagi adalah untuk memecahkan perhiasan kaca itu, kemudian mengambil jam tangan.
Kemudian setelah kaca-kacanya semuanya dipecahin pak itu, nah dua penjahat itu langsung mengambil dan memasukkan ke tas ransel. Ketika semuanya sudah dipecah nih, perhiasan kaca yang naruh jam tangan tadi kan sampai kaca-kacanya itu berserakan di lantai, bahkan di tempat-tempat itu sampai pecah kecil-kecil banget. Nah, mungkin karena pemilik itu tidak rela, akhirnya melakukan sedikit perlawanan sehingga dia agak terluka kan kawan. Namun setelah polisi datang, pria itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Oke, setelah dipecah pak, kemudian diambil jam tangan, 4 pria tersebut itu mengambil jam paling mahal kan kawan, yaitu sebesar 4,6 juta Hong Kong dolar atau sekitaran 9 miliaran rupiah. Ada satu jam tangan yang paling mahal itu diambil. Mereknya adalah Richard Mille. Sekali lagi MM-an. Nah, dari semua total jam tangan ini ada 25 buah. Dan dari total 25 buah jam tangan ini harganya adalah 40 juta Hong Kong dolar atau sebesar 80 miliar. Nah, setelah itu membawa ransel yang isinya jam tangan tadi, langsung si 4 rampok itu melarikan diri mengarah ke TST juga, sebuah MTR ya. Jadi setelah si 4 rampok itu ngambil semua jam tangan, dimasukkan ke ransel, kemudian 4-empatnya ini langsung melarikan diri ke TST bagian timur sana. Setelah perampok itu pergi, kemudian salah satu staf itu langsung telepon pihak keamanan dan disitu datanglah pihak keamanan. Nah, setelah pihak keamanan itu melakukan pemeriksaan di beberapa tempat, si pihak keamanan itu mendapatkan informasi dari seorang lelaki yang berada di situ bahwa kejadian ini jam berapa, bagaimana sih awalnya, dan si laki-laki yang ditanyain itu bilang bahwa kejadian jam 3 sore nih. Kemudian pada waktu itu sebelum kejadian sekitaran jam 3-an ada 4 orang Asia Tenggara ini mondar-mandir di situ kayak orang lagi mencari sesuatu. Setelah itu baru dia memasuki sebuah toko jam tangan. Jadi setelah terjadinya perampokan, setelah dapatkan informasi dan setelah polisi itu olah TKP, baru polisi juga menemukan sebuah cincin emas, yang dimana cincin emas itu adalah cincin yang dicuri dari sebuah toko perusahaan emas juga. Oke kawan-kawan, mungkin pertanyaannya, dulu juga ada perampokan dan ini di tempat yang sama kan kawan. Dulu 3 tahun yang lalu, tepatnya adalah tahun 2020-an, bulan 7, pelakunya adalah Asia Selatan sendiri. Dan salah satu dari perampok ini umurnya masih muda. Akhirnya pengembangan dari kasus ini, kemudian informasi-informasi dari warga lokal, akhirnya pelaku-pelakunya ini bisa dibekuk. Dan ini ternyata berulang lagi dan di tempat yang sama kan kawan. Jelas hal ini tentu membuat pengusaha toko emas-emasan ataupun toko jam tangan ini akan berulang kali ketika menyewa tempat tersebut. Oke kan kawan, ini yang harus kita bahas ya, bahwa kecepatan di dalam merampok, kecepatan di dalam untuk menghancurkan kaca dari tempat hiasan jam tangan ini hanya membutuhkan waktu 40 menit. Jadi langsung dipecah, kemudian setelah itu mereka langsung keluar. Nah, ketika mereka mau keluar kan kawan, pintu kaca ini tertutup sendiri, tidak bisa dibuka. Entah itu karena otomatis atau salah satu pihak staf ketika sudah selesai diancam
Ini mungkin memencet keamanan pada pintu kaca dari toko tersebut, akhirnya tidak bisa dibuka. Nah, ketika tidak bisa dibuka itulah apakah 4 penjahat itu melakukan penganiayaan terhadap staf di dalamnya, tidak kan kawan. Jadi mereka ini langsung memecahkan kaca toko dan kemudian melarikan diri ke TST bagian timur tadi. Nah, dari berita ini semoga kawan-kawan tahu tentang situasi terbaru di negara Hong Kong, dan mungkin kawan-kawan pasti udah membaca di beberapa grup, mungkin juga yang suka neneknya nonton TV, mungkin juga udah dengar berita ini. Semoga dengan penjelasan ini sedikit aja menambah wawasan, yang mana kawan-kawan penasaran nih tentang kasus perampokan di TST sana. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.